Bab 161, tiba, daging panggang, roti panggang, sayuran lada, cabai, plum asam dan rebusan dari daging sapi menjadi santapan lezat bagi Huo Yuhao dan teman-temannya. Di Shrek Academy, Huo Yuhao agak selektif tentang makanan yang dia makan. Sementara dia tidak pilih-pilih, dia harus mengakui bahwa keterampilan kuliner Juzi layak. Acara makan membantu mereka bertiga untuk ikatan, dan mengurangi jarak antara tiga siswa baru. Begitu, saya benar, makanan Suster Juzi memang enak. Mari kita lihat apakah Anda berani menyinggung kami di masa depan. Jika bukan karena kebaikan Suster Juzi, kami tidak akan memberikan makanan ini kepada Anda, Keke memberitahunya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Sister Keke, tolong jangan terus memikirkan kejadian itu hari itu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memasak makan malam saja, sebagai bentuk permintaan maaf kepada Anda dan Sister Juzi? Kamu bisa memasak, Juzi dan Keke bertanya bersamaan. Sementara wajah Juzi dipenuhi dengan rasa ingin tahu, wajah Keke penuh keraguan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, setelah saya coba, Anda akan tahu. Ketika saya pertama kali datang ke Akademi Shrek, saya bertahan hidup dengan menjual ikan bakar. Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana mungkin seorang anak yatim seperti saya membayar biaya sekolah? Ketika mereka mendengar kata yatim, tatapan kedua gadis itu menjadi lembut. Perubahan emosi Juzi adalah wajar, tetapi Keke lebih baik menyembunyikannya. Namun, perubahan matanya tidak bisa lepas dari pengamatan Huo Yuhao. Mereka memang dua senior yang baik hati. Oke, kamu yang bertanggung jawab atas makan malam. Namun, untuk menjaga kesegaran mereka, saya tidak membawa banyak makanan. Ketika kami tiba di pegunungan Jingyang, kami mungkin harus puas dengan apa yang kami temukan di sana. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Ini bukan pertama kalinya Juzi dan Keke pergi ke pegunungan Jingyang. Ketika mereka terbang, Juzi memberitahu Huo Yuhao tentang beberapa dos dan larangan. Rentang gunung Jingyang menyerupai laba-laba besar. Pegunungan tengah menempati ruang yang luas, dan mereka bercabang di 8 arah yang berbeda, seperti kaki laba-laba. Cabang-cabang mengelilingi pegunungan tengah, melindunginya. Tidak banyak binatang buas di cabang, yang kaya akan sumber daya mineral. Namun, gunung-gunung di tengahnya penuh dengan binatang buas, dan banyak dari mereka yang kuat, terutama di sekitar puncak Jingyang. Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kekuatan Kekaisaran Sun Moon dan kemajuannya dalam teknologi alat jiwa, tidak akan sulit bagi mereka untuk memanfaatkan sumber daya dari Jingyang Peak, kan? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan puncak Jingyang. Di benua itu, hutan bintang besar Dou dekat Akademi Shrek tidak diragukan lagi adalah daerah berkumpul paling utama bagi makhluk buas jiwa, tetapi puncak Jingyang jelas berada dalam 5 besar dunia. Untuk memanfaatkan sumber daya di sini, orang perlu menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk membombardir tempat ini. Meski begitu, binatang buas akan membalas dengan marah, dan akan ada banyak korban. Sementara sejumlah besar sumber daya mineral dapat ditemukan di pegunungan Jingyang, kami dari Kekaisaran Sun Moon memandang binatang buas sebagai sumber daya yang berharga juga. Karena mereka adalah sumber daya yang berharga, kita tidak dapat mengeringkan kolam untuk mencari ikan. Lagi pula, dalam hal binatang buas, Kekaisaran Bulan Matahari tidak bisa dibandingkan dengan 3 negara besar di benua Douluo. Rentang Gunung Jing yang berisi sejumlah besar binatang buas di negara kita, dan kita lebih tertarik pada pelestarian. Karenanya, meskipun mengetahui bahwa ada banyak sumber daya mineral berharga, kami hanya akan mengeksploitasi yang ditemukan di cabang-cabang. Namun, kami telah menempatkan pasukan besar di dekat pegunungan Jingyang. Di sini, Juzi tiba-tiba berhenti. Dia menatap Huo Yuhao dan tersenyum. Aku tidak bisa memberitahumu lebih lanjut. Ini adalah rahasia militer. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya tidak ingin tahu apa-apa tentang militer. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Keke berkata, kami sudah mengatakan begitu banyak kepada Anda, tidakkah Anda harus berbagi sedikit tentang diri Anda? Anda hanya memiliki 3 cincin jiwa, jadi mengapa Anda begitu kuat? Kekuatan apa yang Anda gunakan hari itu? Melihat ekspresi penasaran di wajah kedua gadis itu, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, saya adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar. Ketika mereka mendengar 4 kata, Tuan jiwa berjiwa kembar, Juzi dan Keke tidak bisa tidak membuka mata mereka lebar-lebar.
Mata Keke hampir berkilauan ketika dia berkata, "Wah, Tuan jiwa berjiwa ganda bukanlah mitos. Tidak heran kau begitu kuat." Kedua gadis itu lebih terkejut daripada yang diperkirakan Huo Yuhao. Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada Tuan jiwa berjiwa kembar di Kekaisaran Sun Moon? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku bisa yakin. Dalam sejarah Kekaisaran Sun Moon, tidak pernah ada Tuan jiwa berjiwa kembar. Bahkan di benua Douluo, itu dianggap langka." Keke lebih bersemangat ketika dia berkata, "Katakan, apa perbedaan antara dua jiwamu? Apa jiwa bela diri Anda?" Huo Yuhao terdiam. Mungkin itu karena dia, Wang Dong dan Xiao Xiao semuanya adalah penguasa jiwa berjiwa kembar, tetapi dia tidak terlalu memikirkan statusnya sebagai guru jiwa berjiwa kembar. Selanjutnya, ia tidak dilahirkan dengan jiwa kedua. Sebagai gantinya, Skydream Ichewon memberikannya padanya. Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari apakah itu Skydream, Ice Empress, atau Electrolux, mereka semua diam. Kadang-kadang, ketika dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan melepaskan beberapa kekuatan tersegel untuknya. Namun, lebih dari itu, mereka tidak benar-benar berdampak besar padanya. Alih-alih, tampaknya mereka ingin dia membaik sendiri. Namun, Huo Yuhao jelas bahwa Permaisuri S, Skydream, dan Electrolux adalah sumber utama dukungan dan perisai sejatinya. Mereka takut dia akan terlalu bergantung pada mereka, dan karenanya mereka jarang muncul. Dalam 2 tahun terakhir, mereka senang dengan kemajuannya. Jiwa bela diri utama saya adalah tipe spiritual, dan jiwa bela diri tambahan saya adalah tipe S. Saya memiliki kekuatan jiwa peringkat 40. Namun, karena saya tidak dapat menemukan binatang jiwa tipe spiritual yang sesuai, saya belum menambahkan cincin jiwa. Tidak heran 3 cincin jiwamu begitu kuat. Juzi berkata dengan kaget, kamu tidak hanya memiliki 2 jiwa bela diri, tetapi kekuatan jiwamu juga di peringkat 40. Jiwa bela diri tipe spiritual, itu memang langka. Sekolah telah mencari seorang guru jiwa tipe spiritual, meskipun saya tidak tahu untuk apa. Jantung Huo Yuhao tidak berdetak. Dia menyadari bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk mengikuti kedua gadis ini. Mungkin Guru Xuan akan lebih berhati-hati dan mencegahnya mengetahui terlalu banyak tentang pekerjaan batin Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Bulan Jiwa, tetapi Juzi dan Keke jauh lebih tidak dijaga terhadapnya. Apapun yang mereka katakan tanpa berpikir akan membantu dia. Jadi, apa keterampilan jiwamu? Terutama yang mendistorsi sinar cahaya di sekitarnya yang membuatku tidak membidikmu dengan jelas. Keke bertanya dengan rasa ingin tahu. Juzi mengerutkan kening dan berkata, "Keke, itu tabu untuk bertanya pada guru jiwa tentang keterampilan jiwanya." Namun Huo Yuhao menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu adalah salah satu keterampilan jiwa pelengkap saya, yang disebut interferensi spiritual. Melalui kekuatan spiritual saya menggunakannya untuk memengaruhi Anda. Siapapun yang berada dalam radius gangguan spiritual saya akan menurunkan akurasi. Hanya mereka yang kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari milikku akan kurang terpengaruh." Keke menindaklanjuti dengan pertanyaan lain, "Jadi apa radius dari interferensi spiritual Anda?" Huo Yuhao tersenyum dan tidak menjawab. Dia tidak bisa menjawabnya. Ini adalah rahasia sejatinya. Juzi menatap Keke, yang menjulurkan lidahnya dan berhenti bertanya. Jelas, dia tahu bahwa dia juga sudah berlebihan. Ketika langit barat berubah menjadi senja yang indah, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Dari jauh di atas langit, orang bisa mengatakan bahwa pegunungan Jing yang menyerupai seekor laba-laba besar, atau gurita, yang terbentang di tanah, megah dan menakjubkan. Sementara mereka berdua mengumpulkan poin untuk Beast Soul, Huo Yuhao merasakan bahwa itu berbeda dari Great Star Dao Forest. The Great Star Dao Forest sepertinya tidak ada habisnya. Namun, di sini, orang bisa merasakan aroma mentah dan menakutkan. Dalam hal kedalaman, itu tidak bisa dibandingkan dengan hutan Great Star Dao. Namun, itu jelas lebih agresif. Kita akan beristirahat di dekatnya untuk malam itu, dan besok kita akan mencoba alat jiwa. Pada saat yang sama, kami akan mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami dapat menemukan makhluk jiwa yang cocok untuk Anda, kata Juzi. Mereka bertiga mendarat beberapa ratus kilometer jauhnya dari kaki pegunungan Jingyan. Mereka menemukan sebidang tanah yang ditinggikan dan memasang tenda di sana. Dengan alat jiwa tipe penyimpanan mereka bisa membawa barang yang cukup untuk mereka semua. 3 orang, 3 tenda.
Dibantu oleh Huo Yuhao, mereka dapat dengan cepat mengatur tenda-tenda ini. Keke memandang Huo Yuhao, yang dengan tergesa-gesa mendirikan tendanya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, aku ingat seseorang mengatakan bahwa ini saatnya pertunjukan malam ini. Jangan mengecewakan kami. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja, biarkan aku bersiap. Harap tunggu sementara saya melihat apakah ada bahan yang cocok di dekatnya. Semakin segar, semakin baik. Saat dia mengatakan itu, Keke dan Ju Zi melihat cahaya keemasan berkedip dari matanya. Saat mereka melihat sinar keemasan, jantung mereka berdetak kencang. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas kekuatan yang dipancarkannya. Huo Yuhao melihat ke kejauhan dan perlahan berbalik. Dia memperluas bidang pandangnya. Keke bertanya pada Ju Zi dengan suara rendah, langit gelap, apakah dia menggunakan matanya untuk mencari makanan? Tanpa menunggu Ju Zi untuk membalas, sosok Huo Yuhao berkilauan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Ju Zi menjawab dengan suara rendah, dia memang kuat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa seorang guru jiwa tidak dapat dibandingkan dengan seorang insinyur jiwa dengan peringkat yang sama. Namun, melihatnya sekarang, gagasan ini tampaknya menggelikan. Bahkan sekarang, kita belum melihatnya menggunakan keterampilan jiwa yang kuat. Dengan kecakapan bela dirinya sendiri, dia mampu membuat kita tidak berdaya. Saya berani mengatakan bahwa di alam liar, dan dengan jarak yang cukup, bahkan kita berempat tidak akan menjadi lawannya. Keke mengangguk dan berkata, interferensi spiritualnya menargetkan kami para insinyur jiwa pada khususnya. Saya hanya berharap jari-jarinya tidak terlalu lebar. Ju Zi tertawa dan berkata, dia bukan musuh kita yang sebenarnya. Lagi pula, dia hanyalah siswa pertukaran dari Shrek Academy. Siapa tahu, mungkin kita bisa belajar sesuatu darinya. Namun, apakah kita benar-benar akan memakan makanannya? Petik 2. Keke terkikik dan berkata, bocah itu bersikeras memasak untuk kami meskipun telah mencicipi makanan Anda untuk makan siang, yang berarti bahwa ia harus relatif terampil, bukan? Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Siapa tahu, mungkin Anda bahkan akan menyadari tujuan Anda menemukan kekasih yang bisa memasak. Ju Zi batuk, dan wajahnya memerah. Jangan mengutarakan omong kosong, dia tidak setua itu. Jika Anda perhatikan dengan seksama kulitnya, Anda akan melihat bahwa meskipun ukuran tubuhnya, wajahnya masih lentur dan awet muda. Rambut-rambut lembut di sisi bibirnya baru saja mulai mengeras. Dia seharusnya hanya sekitar 15 atau 16 tahun, dan tentunya jauh lebih muda dari kita. Keke menatapnya dengan aneh dan berkata, wow, Sister Ju Zi, Anda memang jeli. Ju Zi berkata dengan tidak ramah, apa yang ada di kepalamu? Kenalilah dirimu sendiri dan kenali musuhmu, barulah kamu bisa menang. Ketika mereka berbicara, Huo Yuhao kembali. Tangan kanannya tampaknya memegang sesuatu. Karena hari sudah gelap, mereka tidak bisa melihat apa itu. Kemudian, dia menyibukkan diri. Ju Zi dan Keke tidak memperhatikan binatang buas apa yang ditangkap Huo Yuhao. Ketika mereka memperhatikan, yang bisa mereka lihat hanyalah potongan daging. Setiap potongan daging telah diiris rata. Mereka seukuran telapak tangan, dan setebal 2 ibu jari. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu kecil. Sudah waktunya untuk menyalakan api. Saat dia memikirkan api, menggigil hati Huo Yuhao. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat ke kejauhan. Kakak, di mana kamu? Saat dia memikirkan Ma Xiaotao yang hilang, suasana hatinya memburuk. Namun, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, api menyala. Dia menoleh untuk melihat 2 gadis yang menatapnya dan berkata, ayo, senior, dan bersiaplah untuk pesta. Daging saya harus dimakan segera setelah siap untuk mempertahankan rasanya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 mangkuk kecil. Dia menambahkan sesuatu ke masing-masing mangkuk, yang tampak seperti saus coklat transparan. Kemudian, dia membagikan garpu kepada kedua gadis itu. Bakar dagingnya, lalu makan dengan saus. Mari kita mulai. Ketika dia mengatakan itu, Huo Yuhao menggunakan garpunya untuk mengambil sepotong daging dari dahan. Pergelangan tangannya berputar, dan daging itu dimasak di atas api. Kemudian dia memutar tangannya lagi, dan daging itu mendarat di mangkuk Ju Zi. Di bawah cahaya dari api, wajah Ju Zi dan Keke merah. Mereka terlihat agak menggoda. Ju Zi telah memperhatikan tindakan Huo Yuhao. Dari tindakan terampilnya, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia memanggang daging.
Dia melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa daging mendesis masih agak merah muda. Itu tidak sepenuhnya matang. Makanlah selagi panas. Rasanya paling enak dengan cara ini. Saat Huo Yuhao mengatakan itu, sepotong daging kedua sudah siap. Itu jatuh ke mangkuk Keke. Zhu Zi suka sekali makan. Ketika dia mendengar itu, dia tidak memikirkannya lebih jauh. Dengan garpu, dia mengambil sepotong daging dan dengan lembut menyaburkan sedikit saus di atasnya. Kemudian, dia meletakkannya di mulutnya. Sausnya tidak kuat, tetapi sangat harum. Dagingnya sangat halus setelah disabuni dengan saus. Setelah masuk ke mulutnya, dia mengunyahnya sebentar, dan itu meleleh dan pergi dengan lancar ke tenggorokannya. Aroma dan teksturnya yang halus hampir membuat Zhu Zi menggigit lidahnya. Bab 162, Zhu Zi yang misterius. Wow, ini sangat lezat. Tidak seperti Zhu Zi, yang makan daging dengan linglung, Keke tidak bisa menahan diri untuk melompat begitu dia mencicipi dagingnya. Dia sangat bersemangat. Rasa ini, Zhu Zi tampak hilang, tetapi dia merasakan emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Air mata mengalir di pipinya, dan dia memandang Huo Yuhao dengan cahaya yang sangat berbeda. Perhatian Huo Yuhao benar-benar dikhususkan untuk daging. Dia ingin memaksimalkan kontrolnya atas api, dan dia bahkan menggunakan deteksi spiritualnya untuk membantunya. Ketika dia memanggang setiap bagian daging dengan sempurna, dan kemudian menyerahkannya ke tangan kedua gadis itu, dia sendiri mulai makan juga. Rasanya enak, dan dia hanya bisa menghela napas kagum. Yang paling penting, dia beruntung hari ini, karena dia telah menangkap seekor rusa yang sempurna untuk dipanggang. Jika tidak, betapapun terampilnya dia tidak mungkin membuat makanan yang sedap ini. Rusa itu, yang memiliki berat sekitar 5 kg, memiliki daging yang bagus seharga 2 hingga 2,5 kg. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sudah ada di perut mereka. Jus lezat dari daging membuat mereka puas dengan cara yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Apakah ada hal lain yang ingin kamu makan? Huo Yuhao bertanya pada kedua gadis itu sambil memakan potongan daging terakhir. Keke menepuk-nepuk perutnya yang sedikit membuncit dan berkata, enak sekali, sungguh. Rasanya luar biasa, tapi saya tidak bisa makan lagi. Sister Zhu Zi, mengapa kamu menangis? Mengapa matamu merah? Huo Yuhao, yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memasak, dan Keke, yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk makan, menyadari bahwa Zhu Zi tidak dalam keadaan normal. Matanya bengkak dan merah. Dengan hati-hati, dia memasukkan potongan daging terakhir yang diberikan Huo Yuhao ke mulutnya dan mengunyahnya dengan lembut. Dia tidak membalas Keke, tetapi malah bergumam pada dirinya sendiri, rasa ini benar-benar rasa ini. Saya pikir saya tidak akan pernah mencicipinya lagi. Keke melihat keadaan pikirannya yang sedikit tidak stabil dan bergegas ke sisinya. Dia meraih lengannya dan bertanya dengan cemas, Sister Zhu Zi, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Zi dengan lembut menurunkan mangkuk di tangannya dan mengangguk. Dia memandang Huo Yuhao, dan suaranya yang hangat terdengar serak ketika dia berkata, terima kasih, Yuhao, karena membiarkanku mencicipi masakan ayahku lagi. Huo Yuhao tidak berharap Zhu Zi mengatakan sesuatu seperti ini. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berkata, ayah. Zhu Zi mengangguk. Matanya kabur dan dia tampak berada di dunianya sendiri ketika dia berkata dengan lembut, ayah adalah juru masak terbaik. Saya lahir di kota kecil perbatasan kekaisaran. Ibu adalah wanita tercantik di seluruh kota, dan ayah membuka sebuah restoran kecil yang sangat baik. Ayah berkata bahwa kegembiraan terbesar dalam hidupnya adalah memasak untuk ibu. Makananmu terasa seperti milik ayahku. Meskipun saya belum mencicipinya dalam 1 dekade, saya tidak akan pernah melupakannya. 1 dekade, Huo Yuhao menatap Zhu Zi. Matanya begitu hangat dan manis. Mereka juga dipenuhi kerinduan dan kekaguman pada ayahnya. Tampilan ini sangat mengejutkannya. Dalam ingatannya, dia tidak pernah memiliki ayah. Duka kini memenuhi mata Zhu Zi. Tetesan air mata yang besar mulai bergulir ketika dia melanjutkan, perang menghancurkan keluarga saya. Ayah dipaksa secara wajib militer, dan ia tewas dalam perang melawan Kekaisaran Bintang Luo. Ibu sangat sedih dan jatuh sakit parah. 3 tahun kemudian, dia meninggal juga. Karenanya, sepertimu, aku juga yatim piatu. Perasaan yang tak terlukiskan melanda Huo Yuhao. Menghadapi gadis ini, yang berbagi nasib yang sama dengannya, tiba-tiba dia ingin memeluknya.
Dia kehilangan ayah dan ibunya, dan menjadi yatim seperti dia. Tidak heran dia memperlakukannya secara berbeda setelah dia menemukan bahwa dia juga yatim. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghibur Juzi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang intens. Dia memikirkan ibunya, yang telah membesarkannya dengan banyak kesulitan, dan ayahnya, yang dia benci. Pada saat ini, dia juga diliputi oleh emosi. Keke berdiri dan berbicara dengan suara keras, dengan kedua tangan di pinggulnya, apa yang kalian lakukan? Jangan sedih, semua hal itu ada di masa lalu. Semakin Anda memikirkannya, Anda akan semakin sedih. Lihat ke depan, dan jangan berkubang dalam kesedihan Anda. Ada banyak hal yang lebih baik menunggu kita, bukan? Melihatnya, atmosfer berat tiba-tiba berubah. Huo Yuhao dan Juzi keduanya tertegun. Kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa. Keke bingung ketika dia berkata, apakah aku itu lucu? Sister Juzi, tidakkah Anda merasa malu menangis dan tertawa pada saat yang sama? Juzi berdiri dan menarik sikunya. Dia berkata, ini belum pagi, mari kita istirahat. Kita perlu istirahat dengan baik jika kita ingin memasuki pegunungan besok. Ketika dia mengatakan itu, dia menarik Keke ke tendanya. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Dia berkata, di masa depan, kamu akan bertanggung jawab atas makanan kami. Dengan itu, dia tersenyum padanya. Ketika dia melihat senyum itu, dia merasa bahwa ketegangan di antara mereka telah berkurang. Jarak yang mereka jaga satu sama lain di sekolah telah hilang. Senyumnya memang indah, pikir Huo Yuhao. Namun, sosok lain memenuhi hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri, pakaian cahaya, Wang Dong, itu benar-benar. Malam itu sunyi. Di pagi hari, ketika Juzi dan Keke bangun, Huo Yuhao sudah membuat sarapan. Karena latihan fajarnya, ia akan bangun lebih awal dari yang lain. Semua orang yang hadir adalah guru jiwa, dan mereka semua merasa diremajakan setelah istirahat malam yang baik. Juzi sangat riang gembira. Wajahnya yang halus memiliki warna merah muda, membuat keinginan untuk menggigitnya hampir tak tertahankan. Dia seperti buah persik yang manis dan berair. Huo Yuhao membuat sarapan sederhana. Sup, roti panggang, dan beberapa daging sederhana. Dia membawa sendiri semua bahannya. Namun, meskipun kesederhanaannya, hati Juzi berpacu dengan setiap gigitan. Dia tidak mengatakannya, tapi dia bermimpi tentang ayahnya semalam. Hampir seperti ayahnya membujuknya untuk tidur. Meskipun dia tidak berlatih sebelumnya, itu adalah salah satu malam tidur terbaik yang pernah dia alami. Bahkan Keke merasa ada yang tidak beres dengan Juzi. Saat sarapan, dia mencuri pandang ke Huo Yuhao. Setiap kali dia menatapnya, tatapannya akan menjadi lebih hangat. Seolah-olah dia telah menemukan belahan jiwanya. Huo Yuhao memperhatikan ini juga. Tidak seperti Keke, dia merasa bahwa Juzi sekarang memandangnya sebagai ayahnya. Dia merasa seperti sedang berbaring di atas paku. Juzi lebih tua darinya setidaknya 4 atau 5 tahun. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka tidak melanjutkan dengan alat jiwa tipe terbang. Langit di atas tempat berkumpulnya makhluk-makhluk buas jiwa berada di luar batas. Kecuali seseorang memiliki keinginan mati, atau sangat percaya diri dengan kemampuannya, tidak ada yang akan mencoba untuk terbang. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya melihat alat jiwa yang mereka rencanakan untuk bereksperimen. Itu adalah barang yang terlihat sangat aneh. Itu berbentuk seperti bola dengan diameter 2 meter. Di dalam, ada 3 kursi, 1 di depan dan 2 di belakang. Bola itu disegel rapat, tetapi ada jendela yang terbuat dari kristal di bagian depan, belakang, dan kedua sisinya, yang bisa dilihat orang. Di bagian bawah bola, ada 6 kaki logam. Setiap kaki dibagi menjadi 3 segmen. Segmen terakhir sangat tajam, dan dapat dengan mudah terjebak ke tanah. Segmen kedua mengangkat alat ke atas, dan segmen pertama menghubungkan kaki ke bola. Itu terlihat sangat aneh. Apa ini? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Juzi berkata, Guru Xuan menamakannya alat jiwa eksplorasi segala medan. Anda melihat 6 kakinya, kita bisa duduk di dalam bola, dan dengan susunan formasi, kita bisa mengendalikannya. Bola terbentuk dari logam dengan kepadatan tinggi, dan dapat menahan serangan dari guru jiwa kelas 6 dan di bawahnya. Pada saat yang sama,
bola bisa membiarkan kita melepaskan alat jiwa pelindung kita. Saat ini, perlengkapan pelindungnya adalah grade 5. Dan aku bisa mengendalikannya. Lebih jauh, itu bisa menyegel energi kehidupan kita. Selama kita duduk di dalam, kita tidak perlu takut binatang buas merasakan energi kita. Itu dapat beradaptasi dengan berbagai skenario. Misalnya, jika kita menghadapi bahaya di gunung, ia dapat menarik kakinya dan melepaskan lapisan karet tebal, berguling ke bawah sambil melindungi kita. Bola disegel, tetapi jika perlu, tidak akan ada masalah jika jatuh ke air. Alat jiwa eksplorasi semua medan menekankan energi kehidupan. Karena itu, zirahnya sangat tebal, tetapi juga menguras kekuatan jiwa dengan cepat. Dengan kultivasi saya dapat mengendalikannya selama 1 jam sebelum saya perlu bermeditasi untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwa saya. Namun, jika kami bertiga bergiliran mengendalikannya, itu bisa bertahan lebih lama. Huo Yuhao tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alat jiwa yang bisa ditampung manusia. Sementara itu hanya alat eksplorasi, bagaimana jika meriam jiwa ditambahkan ke dalamnya? Itu tidak akan terlalu sulit. Penjelasan Juzi sangat rinci. Yuhao, jangan meremehkan alat jiwa ini. Lebih tepatnya, dapat dikatakan merupakan penggabungan dari banyak alat jiwa. Untuk penelitian itu, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial membutuhkan waktu 30 tahun, ketika kami mencoba untuk mencocokkan berbagai susunan formasi dan selanjutnya memperbaikinya. Hanya dalam 2 tahun terakhir kita mencapai sesuatu yang signifikan. Tingkat penelitian tertinggi di Illustrious Virtuous Hall berkaitan dengan cara untuk mempersenjatai itu. Saat ini, teknologinya belum sepenuhnya dieksplorasi. Penelitian alat senjata jiwa seperti itu hanya bisa menjadi lebih kompleks, dan mereka mengeluarkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Bahkan Douluo berjudul tidak bisa mengendalikannya lama, lebih jauh, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Douluo berjudul itu sendiri. Ini bukan yang kita inginkan sama sekali. Kami berharap bahwa dengan penelitian kami bahkan dapat membiarkan orang biasa mengendalikan alat jiwa, sampai pada titik di mana bahkan warga sipil dapat menggunakannya. Inilah yang sedang diteliti oleh Suan Guru. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Eksposisi Juzi mengubah persepsinya tentang penelitian Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Apakah mereka hanya ingin warga sipil mengoperasikan alat jiwa mereka, atau prajurit biasa akan dapat mengoperasikan mesin ini? Dengan itu, siapa yang bisa menahan invasi dari Kekaisaran Sun Moon? Sementara dia belum mencoba alat jiwa penjelajahan segala medan untuk dirinya sendiri, dia merasa bahwa keberhasilan item ini akan secara signifikan mempengaruhi masa depan Douluo benua. Ayo, kamu coba. Mengatakan itu, Juzi berjalan ke alat jiwa eksplorasi semua medan dan naik dengan bantuan pegangan di samping. Keke memandang Juzi, tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini informasi rahasia di sekolah kita? Dia dapat mencobanya, tetapi mengapa Sister Juzi memberitahu tentang asal-usulnya dan penelitian yang sedang dilakukan sekolah? Apakah makanannya benar-benar melonggarkan lidahnya? Huo Yuhao tidak banyak bicara. Dia langsung memasuki mesin. Bagian dalam alat jiwa eksplorasi semua medan sangat sederhana, bahkan kasar. 3 kursi sederhana dan logam, dan mereka diamankan di ruang kecil di dalam bola, juga kursi memiliki sabuk pengaman. Ada tongkat logam di depan kursi pertama, tetapi Huo Yuhao tidak tahu untuk apa itu. Ketika mereka masuk, Huo Yuhao memperhatikan beberapa jendela. Selain 4 jendela utama, bola juga memiliki jendela kristal tepat di atas kursi, dan 1 di tengah yang tampaknya menyatukan 2 bagian bola. Sebelum Keke memasuki bola, Juzi menjelaskan kepada Huo Yuhao, tujuan awal alat jiwa penjelajahan segala medan kami adalah untuk mengangkut dan melindungi insinyur jiwa. Ketika insinyur jiwa perlu bertarung, mereka dapat langsung dikeluarkan dari kursi. Kaca kristal di atas akan terbelah 2, dan orang itu akan meluncur keluar dari bola. Setiap kursi memiliki fungsi ini. Di sebelah kanan tempat duduk Anda, ada tombol merah. Jika Anda menekannya, Anda akan dikeluarkan. Desain yang sangat bagus, kata Huo Yuhao dengan kagum. Keke juga naik, dan dia duduk di sebelah Huo Yuhao. Juzi memilih fungsi dari tongkat kontrol dan menariknya dengan lembut. Seketika, jendela ditutup, dan mereka bertiga disegel di dalam bola selebar 2 meter. Hati-hati, aku akan mulai. Saat dia mengatakan itu, lapisan cahaya oranye merah bersinar dari tubuh Juzi.
2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul. Dengan tangan kirinya, dia meraih batang logam paling tebal dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Seketika, alat jiwa eksplorasi semua medan mulai bergerak. Saat mesinnya mendengung dengan lembut, bola mulai naik. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa 6 kakinya mulai mengangkat bola ke atas, memungkinkannya untuk melihat melalui jendela dengan jelas. Keke, Anda bertanggung jawab atas penghalang jiwa. Ketika dia mengatakan itu, dia menekan tombol di sebelah kirinya. Kemudian tongkat logam muncul di hadapan Keke juga, yang meraihnya dengan erat dan bersiap untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ayo pergi, teriak Juzi bersemangat. Dia mendorong batang logam di tangan kirinya maju sedikit, dan pada gilirannya, ke-6 kaki logam tebal itu mulai bergerak maju perlahan. Seluruh alat jiwa eksplorasi semua medan mulai bergetar. Huo Yuhao sepenuhnya mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, di seluruh alat jiwa penjelajahan segala medan, setidaknya 30 susunan formasi beroperasi. Alat jiwa sepenuhnya didorong oleh kekuatan jiwa Juzi. Oleh karena itu, banyak kekuatan jiwanya sedang disedot, terutama ketika dia pertama kali menghidupkan mesin. Ketika itu terjadi, wajah Juzi memucat dari pengerahan tenaga. Seiring kecepatannya meningkat, Huo Yuhao meluangkan waktu untuk dengan cepat merekam struktur batin alat jiwa ini. Alat jiwa eksplorasi semua medan memiliki terlalu banyak susunan formasi, dan dia tidak bisa mengingat semuanya saat ini. Tapi itu jauh lebih penting baginya untuk mengingat strukturnya sebagai gantinya, sesuatu yang membutuhkan ribuan tes dan uji coba Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dalam waktu singkat, Huo Yuhao telah mengukur kemampuan alat jiwa. Namun, dari satu perspektif, alat jiwa ini tampaknya tidak memiliki banyak manfaat. Sementara kekuatan pertahanannya layak, itu akan memeras sejumlah besar kekuatan jiwa untuk master jiwa kelas 5. Setelah diserang, ukurannya yang besar berarti bahwa itu hanya target besar. Sementara itu bergerak lebih cepat dan lebih cepat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan alat jiwa tipe terbang. 6 kakinya yang metalik tidak akan membiarkannya menjadi lebih cepat dari ini. Orang bisa mengatakan bahwa alat jiwa ini penuh dengan kekurangan, tetapi Huo Yuhao sepenuhnya yakin bahwa Shrek Academy sama sekali tidak dapat membuat alat jiwa seperti itu. Dengan kata lain, Kekaisaran Luo Bintang, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Dowling belum membuat alat jiwa dengan kemampuannya. Teknologi yang dibutuhkan untuk membuat alat jiwa ini terlalu canggih. Susunan formasi yang saling terhubung dan teknik penyembunyian yang melekat mencegahnya untuk sepenuhnya memahami alat jiwa, bahkan dengan deteksi spiritualnya. Melihat itu sekarang, alat jiwa tampaknya memiliki sedikit kegunaan. Dengan konsumsi kekuatan jiwa yang besar, itu kurang berguna daripada insinyur jiwa kelas 5. Bahkan dia bisa dengan mudah menghancurkan mesin ini jika dia mau. Namun, bagaimana jika suatu hari Kekaisaran Sun Moon menemukan pengganti sumber kekuatan jiwa? Bagaimana jika sumber baru dapat mendukung meriam jiwa? Bagaimana situasinya nanti? Sulit dibayangkan, tetapi bagaimana jika itu menjadi senjata utama dari semua perang? Bagaimana tidak berguna tentara biasa di sebelahnya? Hanya dalam waktu singkat pikiran dan kemungkinan yang tak terhitung melintas di benak Huo Yuhao. Dampak dari alat jiwa ini memang luar biasa. Dia secara implisit mengerti bahwa sementara Xuan Ziwen tidak memiliki silabus pengajaran yang terdefinisi dengan baik, bahwa dia tidak terlalu dijaga terhadap Huo Yuhao, karena dia membiarkannya mengambil bagian dalam percobaan ini dengan Juzi dan Keke. Namun, dia memahami niat Xuan Ziwen juga. Jika dia bisa menggabungkan Suge Divine Crossbow dengan alat jiwa eksplorasi segala medan, maka itu akan memiliki potensi ofensif. Sementara itu akan membutuhkan prosedur persiapan yang kompleks, setidaknya bisa memberikan kemampuan menyerang. Penelitian ini akan secara signifikan meningkatkan alat jiwa ini. Sementara alat jiwa stasioner dapat ditempatkan di atasnya, dari pemahaman Huo Yuhao tentang alat stasioner, hampir semua proyektil yang ditembakkan oleh alat jiwa stasioner didorong oleh susunan formasi. Sementara formasi pengumpulan energi pasti dapat mengumpulkan sejumlah energi, masih diperlukan energi jiwa untuk beroperasi. Dibandingkan dengan Suge Divine Crossbow, yang mekanis, alat jiwa terkonsentrasi jauh berbeda. Sederhananya, jika kerja internal Suge Divine Crossbow ditanamkan ke dalam alat jiwa eksplorasi semua medan, itu akan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Inilah yang paling diinginkan Xuan Ziwen. Secara alami,
Huo Yuhao tidak akan memberinya rahasia mekanis Suge Divine Crossbow. Dengan tingkat teknologi saat ini dan penelitian di belakang Kekaisaran Bulan Matahari, jika dia membantu mereka dengan membocorkan rahasia Suge Divine Crossbow, maka 3 negara lainnya akan berada dalam masalah besar. Juzi tidak tahu apa yang dipikirkan Huo Yuhao, sebagian karena dia memberikan semua perhatiannya untuk mengendalikan alat jiwa eksplorasi semua medan. Saat dia mengeluarkan kekuatan jiwanya, dia juga harus menyesuaikan sesuai dengan jenis medan. Di dalam bola yang disegel, itu memang tidak nyaman. Masalah utama adalah kegoyahannya. Sementara alat jiwa penjelajahan segala medan relatif tahan goncangan, jalannya tidak mulus sama sekali. Di kursi keras, gerakannya sangat tidak nyaman. Setelah 15 menit, Juzi harus berhenti untuk beristirahat. Akhirnya, mereka tiba di salah satu cabang terpencil pegunungan Jingyang. Ke depan, mereka akan mendaki gunung. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan cepat, dan dia menyadari bahwa sejak alat jiwa penjelajahan segala medan mulai beroperasi, kecepatannya hampir secepat kecepatan lari tertingginya. Yuhao, bagikan perasaanmu. Juzi, yang tampak pucat, menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Dia bertukar posisi dengan Keke, yang sedang menjalani uji coba sekarang. Huo Yuhao memikirkannya sebentar dan berkata, canggung dan kurang gesit. Saya merasa bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dari bahan-bahannya. Untuk alat yang sangat besar, itu cukup menakjubkan sehingga Anda bisa membuatnya bergerak dengan kecepatan tinggi hanya dengan kekuatan jiwa Anda. Jika dibandingkan dengan alat jiwa biasa, yang hanya bisa menyerang atau hanya bertahan, itu sudah sangat rumit. Saya akan mengatakan bahwa itu adalah alat jiwa kelas 8 dalam hal kompleksitas, tetapi dalam hal kegunaan itu biasa. Petik 2. Juzi mengangguk dan berkata, itu benar, masih penuh masalah, dan yang bisa kita lakukan adalah terus memperbaikinya. Dengan kemajuan kami saat ini, itu akan sementara sebelum kami memperbaikinya lebih lanjut. Saat ini, ada beberapa orang di Kekaisaran yang percaya bahwa kita harus mencurahkan lebih banyak energi untuk alat-alat jiwa yang diam. Lagi pula, mereka sudah bisa dioperasikan oleh master jiwa tingkat bawah, dan mereka memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk produksi alat jiwa seperti ini sangat ekstrim, kamu tidak tahu ini, tetapi meskipun mesin ini terlihat canggung, setiap persendiannya memiliki susunan formasi yang berbeda. Beberapa peneliti telah terlibat dalam pembuatannya, dan banyak bahan berbeda telah dicoba. Beban kerjanya sangat besar, saya pikir itu akan membutuhkan beberapa ribu tahun untuk dipersenjatai. Huo Yuhao dengan datar bertanya, Sister Juzi, apakah Anda pikir ada gunanya melakukan penelitian seperti itu? Juzi menjawab tanpa henti, tentu saja ada benarnya. Penelitian mesin jiwa akan memiliki dampak monumental pada masyarakat dan era kita. Namun, dia mengerutkan kening, lalu melanjutkan, melihat hal-hal saat ini, mesin jiwa tampaknya terlalu maju, itulah sebabnya terus meneliti mereka menjadi sangat sulit. Jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk penelitian fundamental, mesin jiwa pasti akan menjadi bagian dari masa depan. Menurut pendapat saya, kita perlu fokus pada penelitian pengganti kekuatan jiwa. Jika tidak, hanya master jiwa yang dapat menggunakan alat jiwa semacam ini. Keterbatasan besar ini pasti akan mempengaruhi perkembangan alat jiwa. Huo Yuhao tidak berharap Juzi begitu terbuka tentang hal itu. Dengan hormat di dalam hatinya, dia dengan lembut mengangguk, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan pendapatnya sendiri. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena kamu takut kita akan menggunakannya untuk menyerang negaramu? Juzi sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Dia mengangguk lagi dan kemudian berkata, banyak kemajuan teknologi dibuat untuk bahan bakar mesin perang. Begitu perang pecah, warga sipilah yang paling menderita. Juzi menatapnya dan berkata, saya mengerti hal ini dengan sempurna. Karenanya, kemajuan teknologi yang cepat mungkin bukan hal yang baik. Terlepas dari apakah itu saya atau Guru Xuan, kami semua berbagi sentimen ini. Anda tidak tahu ini, tetapi Guru Xuan dianggap sebagai peneliti terbaik dari generasinya di Aula Kebajikan Mulia. Dia bisa dianggap sebagai salah satu peneliti top di seluruh Kekaisaran Sun Moon, tetapi dia tidak pernah sekalipun mengungkapkan kemampuan penuhnya. Ini karena dia tidak ingin penelitiannya digunakan untuk perang, dan itulah sebabnya aku menghormatinya. Huo Yuhao terkejut dan berkata, maksud Anda, Guru Xuan tidak mengirimkan penelitiannya?
Zhu Zi mengangguk. Betul, ketika Anda datang ke Kekaisaran Sun Moon, tidakkah Anda merasa bahwa kemajuan penelitian alat jiwa kami jauh lebih cepat daripada 3 negara lainnya? Huo Yuhao mengangguk. Zhu Zi berkata, pada kenyataannya, penelitian kami telah mencapai hambatan ke segala arah. Kami belum membuat perbaikan dalam dekade terakhir. Ini juga mengapa kita belum melihat seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah dengan kekacauan terus-menerus dalam keluarga kekaisaran, yang mengakibatkan kelas penguasa tidak memiliki arah yang tepat, penelitian kami tentang alat-alat jiwa secara alami berhenti. Bertahun-tahun yang lalu, Kekaisaran Bulan Matahari dikalahkan oleh 3 negara lain dari benua Douluo, yang menyebabkan benua Matahari Bulan dicopot dari namanya. Karena itu, Kekaisaran mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan alat jiwa untuk jangka waktu tertentu. Kemajuan kami adalah yang tercepat saat itu, hanya dalam 1000 tahun, kemajuan kita dalam alat-alat jiwa dan semua aspek teknologi melampaui kemajuan kerajaan lainnya. Namun, kehadiran para master jiwa membuat kami terkendali, jadi kami tidak berani bertindak sembarangan. Namun, setelah pengembangan alat jiwa, negara ini mengalami kemajuan juga. Dengan demikian, keluarga kekaisaran mulai percaya bahwa pertahanan negara kami memadai, dan bahwa kami cukup kuat untuk bersaing untuk supremasi di benua itu. Karena itu, kebijakan resmi keluarga kekaisaran mulai berubah, hedonisme memerintah, dan ketimpangan pendapatan di seluruh kekaisaran melebar. Konflik mulai meletus antara si kaya dan si miskin, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Orang-orang biasa telah kerusuhan beberapa kali sekarang. Apakah Anda tahu apa pilihan terbaik untuk kelas penguasa sekarang? Jika Zhu Zi menanyakan Huo Yuhao pertanyaan yang sama 2 tahun yang lalu, dia hanya akan bisa menunjukkan ekspresi kebingungan padanya. Namun, Ultimate Soldier Plan telah membuatnya memperoleh sedikit pengetahuan selama 2 tahun terakhir, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan politik dan sejarah benua. Perang akan bisa menyelesaikan semua konflik kekaisaran. Setelah invasi, kekaisaran dapat menyelesaikan semua sumber konflik. Perang akan membuat negara mendapatkan lebih banyak tanah, yang pada gilirannya akan memperkaya lebih banyak orang. Kelas bawah bisa menjadi kaya dan aristokrat melalui perang, sementara konflik sosial sebagian akan diselesaikan karena itu. Paling tidak akan ada kerusuhan skala besar. Keke terlihat sangat bingung, tetapi Zhu Zi menatap Huo Yuhao dan sedikit tersenyum. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang menyebabkan bulu-bulu di punggung Huo Yuhao segera berdiri. Kamu nampak seperti mata-mata, meskipun orang yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Ekspresi terkejut melintas di mata Huo Yuhao, tetapi dia segera kembali normal dan berkata dengan jelas, sebagai siswa pertukaran dari Shrek Academy, aku tidak diterima sejak awal, kan? Tapi jangan khawatir, saya bukan mata-mata, saya juga tidak melayani negara manapun. Namun, jika memungkinkan, saya ingin mencegah terjadinya perang. Zhu Zi tersenyum dan berkata, Yuhao, apakah kamu tahu apa tujuan hidupku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Mata Zhu Zi menyipit ketika dia melihat keluar dari salah satu jendela dan bergumam, aku benci perang, saya membencinya. Namun, aku harus membalaskan dendam ayahku, untuk menginjak-injak kekaisaran bintang Luo di bawah kakiku. Itulah alasan keberadaan saya. Saat ini, matanya yang biasanya hangat memegang tatapan sedingin es. Seolah-olah dia menaruh kacamata di hatinya. Huo Yuhao terkejut. Dia berpikir bahwa Zhu Zi adalah seorang pasifis di dalam hatinya. Dia tidak pernah berharap Zhu Zi mengatakan sesuatu seperti ini. Zhu Zi menoleh dan tersenyum padanya. Itu bukan hal yang nyaman untuk didengar, kan? Saya tahu bahwa Anda adalah warga Kekaisaran Bintang Luo, jadi saya harap saya tidak melihat Anda di medan perang di masa depan. Ayo pergi, Keke. Mengikuti kata-kata Zhu Zi, suasana dalam alat jiwa eksplorasi semua medan menjadi khusyuk. Bola mulai bergerak ke depan, sementara Zhu Zi sudah memejamkan mata dan tampaknya bermeditasi. Huo Yuhao duduk di sana dan menatapnya dengan tenang. Hatinya berat. Zhu Zi membuatnya tidak nyaman. Meskipun dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 5, Huo Yuhao telah mendengar beberapa hal berbeda dari kata-katanya yang bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seorang insinyur jiwa yang hanya terlibat dalam penelitian. Apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya? Bunuh dia. Tiba-tiba, rasa bahaya yang tidak diketahui melintas di hati Huo Yuhao dan memanifestasikan dirinya menjadi keinginan untuk membunuh. Dia tiba-tiba merasa bahwa, di masa depan,
gadis muda yang hangat dan cantik di depannya akan menjadi musuh yang kuat dan mengancam. Dia hanya melihat sebagian kecil dari hatinya, tapi itu cukup mengejutkannya. Gadis ini lebih baik menyembunyikan dirinya daripada dia. Namun, bisakah dia benar-benar melakukannya? Tidak, dia tidak bisa. Dia tidak bisa melupakan kesedihan yang dipegang matanya ketika dia mengucapkan kata ayah. Dia tidak tega melakukannya. Jika Anda memiliki mentalitas seperti ini, mengapa Anda memberitahu saya begitu banyak? Huo Yuhao akhirnya bertanya. Cahaya hangat tiba-tiba menyebar darinya, memisahkan Keke dari mereka. Itu dari alat jiwa kedap suara. Anehnya, Keke tampaknya tidak menyadari. Juzi menoleh, tersenyum dan berkata kepada Huo Yuhao, hatimu masih muda, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lawan saya. Jika aku mati dalam pertempuran suatu hari, aku berharap mati di tanganmu. Seperti ini, aku akan bisa merasakan ayahku ketika aku mati. Bukankah itu luar biasa? Hati Huo Yuhao bergetar. Dia bisa melihat ekspresi yang sama ketika dia pertama kali meninggalkan Dux Mansion di matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Selain itu, dia berjubah dalam lapisan kehangatan. Hanya karena dia memasak untuk mereka tadi malam, pikiran terdalam di pikirannya telah dipicu. Jadi, bagaimana Anda akan memimpin Kekaisaran Sun Moon ke dalam perang? Huo Yuhao bertanya dengan suara rendah. Meskipun Juzi adalah seorang raja jiwa dan insinyur jiwa kelas 5, kekuatannya tampaknya tidak melebihi Huo Yuhao. Juzi tersenyum dan berkata, tebak. Yang bisa saya katakan adalah bahwa kecakapan bela diri bukan satu-satunya penentu. Dia tampaknya telah banyak memikirkan hal ini. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Huo Yuhao. Aku sudah memberitahumu semua ini hari ini murni karena aku punya keinginan untuk melakukannya. Tidak ada yang saya hargai di dunia ini, karena tidak ada yang berharga untuk saya hargai. Namun, saya harus membalaskan dendam ayah dan ibu saya. Saya masih dapat dengan jelas mengingat ekspresi keputusasaan di mata ibu saya ketika dia mendengar bahwa ayah saya telah meninggal, juga keputusasaan saya sendiri. Pada saat itu, seluruh dunia tampak menjadi hitam dan putih. Oh well, saya tahu Anda pikir saya tidak bisa berbuat banyak. Perlakukan itu sebagai cerita saja. Setelah selesai berbicara, dia menonaktifkan alat jiwa yang kedap suara. Apakah ini hanya cerita? Huo Yuhao tidak tahu. Namun, mata takdir di dahinya tampaknya mengatakan kepadanya sesuatu. Tetapi ketika dia mencoba untuk fokus pada hal itu, perasaan itu menghilang. Huo Yuhao menatap tajam ke arah Juzi dan kemudian berpikir keras. Keke tidak merasakan percakapan yang baru saja terjadi. Karena dia harus terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya, perhatiannya benar-benar terfokus di depannya. Saat ini, mereka baru saja mulai mendaki cabang pegunungan Jingyang. Beberapa kaki bola membuktikan kegunaannya di sini. Saat masih bergetar, itu tidak melambat sama sekali. Di bawah kendali Keke, bola logam terus bergerak ke depan. Karena memiliki 6 kaki, selalu ada setidaknya 3 titik dukungan. Selain itu, mereka dibuat dari logam keras yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam lumpur dan granit di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhasil naik gunung. Juzi tidak mengatakan hal lain kepada Huo Yuhao. Sebagai gantinya, dia mengambil pena dan kertas dan mulai membuat catatan. Jelas, dia sedang merekam catatan tentang alat jiwa eksplorasi semua medan. Keke, jika kamu lelah, beritahu kami, Juzi mengingatkan Keke. Yup. Jawab Keke. Wajahnya pucat karena terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya ke kendaraan eksplorasi semua medan. Bab 163, Silverwolf Hexa Elemental. Huo Yuhao tetap mengaktifkan deteksi spiritualnya dan mengawasi sekeliling mereka. Dia juga menggunakannya untuk mengamati 2 wanita di depannya, dan perlahan-lahan menyadari bahwa mereka telah menggunakan obat-obatan dan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka ke level mereka saat ini. Namun, kekuatan jiwa mereka kurang kuat dan tidak bersirkulasi dengan baik. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan master jiwa normal yang baru saja mencapai peringkat 40. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi di Shrek Academy. Ini adalah efek samping dari mengejar kesuksesan dengan tidak sabar. Mereka meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan cepat, tetapi fondasi mereka kurang. Mereka bahkan belum sepenuhnya mengalami perubahan yang terjadi ketika kekuatan jiwa mereka meningkat. Apakah itu kecepatan mereka mengumpulkan kekuatan jiwa atau kendali mereka,
mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiwa Ortodoks. Akankah Master Jiwa digantikan oleh Insinyur Jiwa di masa depan? Huo Yuhao tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, dia mungkin tidak akan hidup untuk melihatnya. Keke benar-benar dihabiskan begitu dia mendapatkan mesin di atas gunung, sehingga dia meninggalkan kursi kontrol utama. Daripada mengambil alih, Juzi memberi isyarat agar Huo Yuhao menggantikannya. Huo Yuhao tidak menurun. Dia duduk di kursi kontrol utama dan mendengarkan penjelasan Juzi tentang bagaimana mengendalikan kendaraan. Duduk di pot kontrol utama terasa sangat berbeda. Jendela di depannya tidak terlalu bagus, tetapi telah dirancang khusus untuk memungkinkannya melihat 180 derajat dari medan luar. Ada 4 kontrol joystick di depannya. 1 untuk menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam kendaraan, sementara 3 joystick lainnya digunakan untuk maju, mundur, dan melompat. Joystick yang digunakan untuk menyuntikkan kekuatan jiwa juga memiliki kemampuan untuk memutar ke arah mana kendaraan itu pergi. Secara keseluruhan, kontrolnya tampak sangat mudah digunakan. Namun, Huo Yuhao menemukan beberapa masalah saat dia mulai mengendalikan kendaraan. Dia tidak bisa mengoordinasikan kontrolnya dengan baik. Untuk mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan ini dengan baik, ia perlu mempelajari ritme gerakan 6 kaki mekanis. Hanya melalui ini ia dapat mengubah arah pada waktu yang tepat, serta mengendalikan kecepatan kemajuan dan mundurnya. Orang lain mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dan membiasakan diri dengan ini, tetapi Huo Yuhao memiliki keuntungan karena deteksi spiritualnya. Dia mampu mengendalikan alat jiwanya setelah sekitar 10 menit pengujian, dan setelah hampir sepertiga dari kekuatan jiwanya habis. Dia mendorong joystick untuk maju ke depan, menyuntikkan kekuatan jiwanya ke joystick directional, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Kami akan bergerak." Duduklah dengan erat. Alat jiwa kemudian mulai bergerak di bawah kendalinya. Meskipun sedikit lambat ketika ia mulai, beban pada kekuatan jiwanya juga menjadi lebih besar. Keuntungan Huo Yuhao atas 2 lainnya ditampilkan pada saat ini. Sementara dia hanya peringkat 40, fondasinya sangat solid. Kultivasinya telah sangat dipengaruhi oleh es tertinggi antara peringkat 30 dan peringkat 40, sehingga akumulasi kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Saat ini, kekuatan jiwanya dipulihkan sedikit tetapi setiap kali ia menarik napas, dan juga dibantu oleh teknik surga misterius. Ini adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan oleh kedua wanita itu. Juzi mengamati Huo Yuhao dengan serius, hanya untuk mengungkapkan ekspresi terkejut. Keke sama-sama terkejut, dan reaksinya bahkan lebih besar daripada Juzi. Huo Yuhao tampak agak berkarat ketika dia mulai menggunakan kendaraan eksplorasi semua medan, tetapi itu hanya berlangsung selama 10 menit pertama. Setelah beberapa penyesuaian kecil, ia berhasil mengendalikan kecepatan kendaraan eksplorasi semua medan dengan cukup baik. Bola logam besar ini sepertinya cukup angkuh dari luar. Kecepatannya meningkat secara bertahap, dan arahnya terus-menerus disesuaikan. Ketika bola logam menemui hambatan, selalu berhasil melompat pada waktu yang tepat. Itu bisa melompat hingga 12 meter ke udara, jumlah yang dikontrol sepenuhnya oleh joystick. Dengan demikian, Huo Yuhao dapat membuat kendaraan melompat ke ketinggian yang sesuai pada waktu yang tepat tanpa membuang energi sama sekali setiap waktu. Seiring waktu berlalu, kontrol Huo Yuhao atas kendaraan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kendaraan eksplorasi semua medan tampaknya telah menjadi hidup saat meledak ke depan. Itu sangat cepat, dan sifatnya sangat dipamerkan. Keke bergumam, apakah ini benar-benar pertama kalinya dia mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan ini? Juzi sedikit mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Tapi, Keke ragu. Juzi tersenyum. Terkadang kamu harus mengakui bahwa ada orang-orang jenius di dunia. Bukankah dia contoh yang baik? Keke menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, aku tidak percaya itu. Bahkan jika dia jenius, dia masih perlu waktu untuk memahami kontrol. Saudari Juzi, apakah Anda tahu bagaimana ia melakukannya? Juzi mengangguk dan berkata, jika aku tidak salah, itu karena jiwa bela diri tipe spiritualnya. Pikirkan tentang hal ini, jika ia dapat menilai geografi lokasi kami dan secara akurat menunjukkan kondisi kendaraan eksplorasi semua medan, tidakkah mengendalikannya menjadi lebih sederhana? Setelah periode pelatihan dan adaptasi, dia akan dapat mengendalikan alat jiwa ini lebih baik dari kita berdua. Keke bertanya, tapi bukankah itu membutuhkan banyak perhitungan? Juzi memutar matanya dan berkata,
apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Saya akhirnya mengerti mengapa Akademi telah mencari guru jiwa tipe spiritual. Master jiwa tipe spiritual memiliki keuntungan unik ketika datang untuk mengendalikan dan menciptakan alat jiwa. Tidak heran Guru Xuan sangat menghargai dia. Huo Yuhao bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan, tetapi dia tenggelam dalam mengendalikan alat jiwa. Kekuatan jiwanya terus menguras, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak perlu terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwanya untuk menjaga kendaraan tetap bergerak. Ada 6 susunan formasi kumulatif di dalam kendaraan. Susunan formasi ini akan mengumpulkan kekuatan jiwa yang disuntikkan sebelum mereka menyerapnya. Setelah ini, kekuatan jiwanya kemudian akan dipindahkan ke arah formasi lainnya. Jika dia terus menyuntikkan kekuatan jiwanya, sebagian kecil dari kekuatan jiwanya akan terbuang sia-sia dalam proses dipindahkan di antara susunan formasi. Dia mampu mengatakan bahwa ini terjadi melalui deteksi spiritualnya, yang pada gilirannya memungkinkannya untuk melestarikan kekuatan jiwanya. Lebih jauh lagi, kemampuan regeneratifnya lebih unggul dari kebanyakan master jiwa biasa. Itulah sebabnya dia masih memiliki kekuatan jiwa yang tersisa meskipun mengendalikannya selama hampir 30 menit. Tepat ketika Huo Yuhao sedang mengeksplorasi efek magis kendaraan, deteksi spiritualnya mengiriminya peringatan. Kendaraan eksplorasi semua medan tiba-tiba berhenti, dan 6 kaki mekanisnya turun ke posisi setengah jongkok. Huo Yuhao kemudian memindai satu arah khususnya dengan deteksi spiritualnya. Jiwa binatang setinggi serigala setinggi 2 meter muncul dan menatap kendaraan penjelajahan segala medan dengan waspada. Itu kemudian mengeluarkan suara huting yang dalam, seolah-olah mencoba menunjukkan kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat serigala ini. Warnanya putih keperakan, sedangkan bulunya tampak metalik. Sinar yang kuat terpantul darinya, yang membuatnya seolah-olah bersinar di bawah matahari. Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apa kultivasi jiwa binatang itu dari penampilannya. Itu adalah binatang jiwa langka, serigala perak. Berdasarkan ukurannya, itu harus memiliki budidaya sekitar 3.000 tahun. Yuhao, waspadalah. Huo Yuhao mengangguk, lalu bertanya, jiwa binatang macam apa Silver Wolf ini? Kenapa saya tidak terbiasa dengan itu? Juzi menjawab, Silver Wolf adalah makhluk jiwa spesial di Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah elemen roh binatang logam, tapi itu bukan jiwa binatang biasa. Sangat sulit untuk ditangani, dan itu memakan mithril. Silver Wolf perlu mengkonsumsi mithril dalam jumlah besar untuk menembus kemacetannya sendiri seperti manusia membutuhkan cincin jiwa ketika mereka mencapai kemacetan. Ada desas-desus bahwa Raja Silver Wolf muncul di masa lalu dengan budidaya 10.000 tahun. Itu berhasil melawan 2 Soldo Luo sebelum melarikan diri dengan cedera. Kaisar Silver Wolf dengan budidaya 100.000 tahun ke atas belum pernah muncul sebelumnya. Bulu dan tulang Silver Wolf adalah bahan yang sangat berguna untuk membuat alat jiwa, sementara dagingnya sangat lezat, dan dapat memperkuat tubuh seorang guru jiwa. Keke dengan bersemangat berkata, biarkan aku pergi. Saya punya cara untuk menghadapinya. Huo Yuhao berkata, biarkan aku pergi. Hati-hati, Silver Wolf sudah meluncurkan serangan saat mereka berbicara. Itu jelas tidak senang dengan bola logam di depannya, ketika bulu peraknya mulai bersinar, dan itu memuntahkan bola perak cahaya ke arahnya. Bola perak cahaya tidak membuat suara apapun saat ditembakkan di udara. Namun, cahaya perak mengubah saat itu mendekati kendaraan eksplorasi semua medan. Itu menjadi bola api berdiameter lebar, kemudian melaju menuju kendaraan eksplorasi semua medan. Huo Yuhao juga kaget. Dia bergegas untuk membuat alat jiwa eksplorasi semua medan melompat, nyaris berhasil menghindari bola api. Meski begitu, 2 kaki mekanik kendaraan terpukul, yang menyebabkan keseimbangan kendaraan eksplorasi semua medan akan terpengaruh. Huo Yuhao dengan cepat mengoreksi kendaraan eksplorasi segala medan untuk mencegahnya runtuh. Silver Wolf melepaskan bola perak kedua cahaya pada saat itu. Huo Yuhao berpikir bahwa itu akan berubah menjadi bola api lain, tetapi cahaya perak berubah menjadi 10 bila angin yang mengelilingi kendaraan eksplorasi semua medan kali ini. Bila-bila itu berayun ke arah kendaraan penjelajahan segala medan dengan gila-gilaan. Untungnya, Juzi melepaskan penghalang alat jiwa kelas 5 dan memblokir bila angin. Huo Yuhao tertegun, dan bertanya, elemen apa yang dimiliki orang ini? Keke menjawab, serigala perak sangat kuat karena memiliki 6 elemen air, api, tanah, angin, terang dan kegelapan.
Itu dapat melepaskan kekuatan elemen apapun tergantung pada keinginannya. Itu sebabnya sangat sulit untuk dihadapi. Praktis tidak ada elemen yang dapat mengekangnya. Dikatakan bahwa begitu ia menjadi Raja Serigala Perak setelah 10.000 tahun, unsur langka dan lanjutan akan ditambahkan ke dalamnya. Pada 100.000 tahun, itu akan mendapatkan elemen lain lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ia hanya dapat melepaskan serangan paling dasar dari setiap elemen, meskipun ia memiliki banyak elemen. Bahkan sebelum Keke selesai berbicara, bola cahaya perak ketiga telah berubah menjadi serangan es berbentuk kerucut yang menembaki mereka. Meskipun tidak bisa mengatasi penghalang, itu menghabiskan kekuatan jiwa Zhu Zi dengan cepat. Keke ingin menekan tombol eject di samping kursinya, tetapi dia dihentikan oleh Zhu Zi. Biarkan Yu Hao melakukannya. Gaya bertarung Anda menciptakan terlalu banyak keributan. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan makhluk jiwa langka seperti itu setelah hanya memasuki pegunungan Jingyang. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa setelah dia mendengar kata-katanya. Dia membanting tangan kanannya di samping tempat duduknya, dan jendela di atasnya terbuka ke kedua sisi. Tubuhnya terlontar seperti bola meriam. Silver Wolf tidak bisa mengatasi penghalang alat jiwa kelas 5 dengan mudah. Itu bahkan terkejut ketika Huo Yuhao tiba-tiba muncul. Saat Silver Wolf mengangkat kepalanya, itu meludahkan bola perak cahaya. Itu adalah serangan tipe angin lainnya. Banyak bila angin menutupi seluruh area, dan Huo Yuhao tidak mungkin menghindar. Kristal es berlian muncul dan bersinar sangat terang di bawah matahari. Mereka bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya perak di tubuh Silver Wolf. Bila angin tidak bisa menembus armor Empress, Huo Yuhao. 6 barel logam muncul di tubuh Huo Yuhao pada titik ini, dan ditembakkan ke arah Silver Wolf. 6 garis cahaya langsung melesat keluar. Silver Wolf sangat cepat, dan meludahkan beberapa bola cahaya perak saat melompat mundur. Mereka membentuk lapisan tirai air di udara, yang melemahkan sinar jiwa. Pada saat sinar jiwa mencapai itu, ia berhasil menghindarinya dengan mudah. Huo Yuhao mendarat di tanah setelah serangan ini dan mulai berjalan menuju Silver Wolf seperti macan kumbang. Silver Wolf jelas lebih mahir dalam serangan jarak jauh. Saat mundur, itu terus memuntahkan bola cahaya perak ke arah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Silver Wolf setelah Zhu Zi dan Keke mengenalkannya. Elemen yang terkandung dalam bola cahaya perak Silver Wolf tidak bisa disembunyikan darinya, dia menggunakan deteksi spiritual untuk mendeteksi itu. 3 cincin jiwa putih bangkit dari kaki Huo Yuhao, dan mulai bersinar terang. 2 wanita yang mengawasinya terkejut. Apa yang terjadi? Huo Yuhao tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya karena Zhu Zi telah mengancamnya. Saat ini, dia menggunakan ketiga keterampilan jiwanya pada saat yang sama. Sinar keunguan keemasan melintas di matanya sebelum menghilang. Silver Wolf menjerit dengan menyedihkan sebelum jatuh ke kejang-kejang di tanah. Itu menggeliat kesakitan selama beberapa detik sebelum terhuyung mundur. Namun, itu tidak tampak jernih lagi. Enfiblement massa dan interferensi spiritual telah menemukannya pada waktu yang sama. Huo Yuhao adalah yang paling terkejut saat ini. Dia berpikir bahwa Silver Wolf baru berusia beberapa ribu tahun, dan dengan demikian kekuatan spiritualnya harus lebih rendah darinya. Bahkan jika itu tidak mati karena shock spiritualnya, itu seharusnya hampir setengah mati. Namun, itu bisa merangkak naik. Ini di luar dugaan Huo Yuhao. Apakah Silver Wolf ini adalah makhluk berjiwa roh tipe spiritual? Namun, itu hanya memiliki 3.000 tahun budidaya. Itu tidak cukup cocok untuknya. Dia tidak memperlambat meskipun dia berpikir di kepalanya. Ketika shock spiritual dilepaskan, dia sudah dibebankan ke depan. Sinar intens dari pendorong jiwa kelas 5 menyala di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya secara instan dan mencapai Silver Wolf tepat saat itu berdiri. Dia memukul dengan tangan kanannya. Sinar keunguan keemasan melintas dari mata Huo Yuhao lagi. Dia tidak memberikan Silver Wolf kesempatan untuk menarik napas. Dia melepaskan shock spiritual sekali lagi, menyebabkan 7 lubang Silver Wolf untuk memacu darah. Dark Golden Terror Claws-nya menusuk ke bagian belakang leher Silver Wolf dan merobek saraf pusatnya. Seluruh proses pertempuran sangat sederhana. Silver Wolf yang berusia 3.000 tahun itu ditindas begitu banyak oleh Huo Yuhao sehingga tidak bisa menahan sama sekali. Zhu Zi memandang Keke dengan mata terbelalak dengan ekspresi geli. Apakah kamu masih berpikir kita bisa mengalahkannya di alam liar? Keke bergumam, dia terlalu menakutkan ketika dia terlibat pertempuran jarak dekat.
Itu adalah Silver Wolf 3000 tahun. Namun, itu sama sekali tidak berdaya melawannya. Sejak kapan Silver Wolf menjadi sangat lemah? Saya pernah mendengar bahwa Beast Soul seperti itu sangat kuat. Juzi menghela nafas, serigala perak tidak lemah. Dia terlalu kuat. Sebelum serangan terakhirnya, Silver Wolf sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Jiwa bela diri kembarnya memang menakutkan. Saya pikir bahkan seorang insinyur jiwa kelas 6 atau 7 tidak akan bisa melawannya jika dia dekat. Keke sedikit marah ketika dia berkata, kalau begitu jangan biarkan dia mendekat. Juzi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kamu mengatakannya begitu sederhana. Apakah Anda tidak melihat apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kecepatannya? Itu adalah pendorong jiwa kelas 5. Bahkan seorang insinyur jiwa kelas 7 tidak akan berani menggunakannya dengan mudah. Apakah Anda tidak menyadari dampaknya pada tubuh seseorang? Dengan kekuatan fisik kita bahkan tidak akan bisa menggunakan pencetus jiwa kelas 3 beberapa kali. Dia hanya memiliki 3 cincin. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 40, ia masih dianggap berani untuk mencoba menggunakan pendorong jiwa kelas 5. Selanjutnya, dia masih bisa menyerang setelah menggunakannya. Apa artinya? Keke tidak berbicara. Dia secara alami tahu apa artinya itu. Itu berarti bahwa Huo Yuhao jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seberapa kuat tubuhnya untuk menahan kekuatan pendorong seketika yang begitu besar? Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka hanya bisa mempertahankannya di suatu tempat antara 50 dan 200 meter. Di luar jangkauan itu, mereka membutuhkan alat jiwa yang diam untuk menjaga kekuatan serangan yang cukup. Alat jiwa kelas 5 meningkatkan kecepatan Huo Yuhao sehingga dia bergerak 100 meter dalam 1 detik. Ini berarti dia bergerak 200 meter setiap kali dia menghirup. Bagaimana mereka bisa berdiri melawannya dengan kekuatan fisik dan kemampuan tempur jarak dekatnya yang mengesankan? Dia pasti sangat luar biasa di Akademi Shrek, juga, kata Keke lembut. Juzi mengangguk ringan, mungkin, siswa yang tampaknya paling lemah dari pertukaran sebenarnya adalah inti dari segalanya. Baiklah, ini bukan urusan kita. Jangan bicarakan hal ini saat Anda kembali. Bagaimanapun, kami menikmati hidangannya yang lezat. Huo Yuhao sudah kembali dengan Silver Wolf saat mereka berbicara. Cincin jiwa ungu yang berkedip muncul darinya. Kakak Skydream, bangun. Huo Yuhao melambat dengan sengaja. Dia memanggil Skydream Ichewom, karena dia membutuhkan jawaban untuk pertanyaannya. Dia benar-benar tergoda oleh cincin jiwa Silver Wolf ini. Bagi sebagian besar tuan jiwa, cincin jiwa keempat mereka harus berasal dari binatang jiwa 1000 tahun. Jika dia tidak punya pilihan, dia bisa menerima cincin jiwa 3000 tahun ini. Yuhao kecil, kamu sudah lama tidak menggangguku. Skydream Ichewom menjawab dengan malas. Kedengarannya belum sepenuhnya terjaga, namun, masih sangat bahagia bahwa Huo Yuhao membangunkannya. Brother Skydream, saya bertemu dengan binatang jiwa khusus yang hanya ditemukan di Kekaisaran Sun Moon. Bantu saya melihat apakah itu tipe spiritual. Aku tidak yakin. Dia dengan cepat menggambarkan kemampuan Silver Wolf. Oh, Skydream Ichewom menggunakan proyeksi di laut spiritualnya untuk mengamati Silver Wolf ketika dia mendengar deskripsi Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao mencapai alat jiwa eksplorasi semua medan, itu memberinya jawaban yang pasti. Jiwa binatang ini seharusnya merupakan campuran dari unsur-unsur yang tidak memiliki semua kekuatan unsur. Itu tidak mungkin dilakukan oleh binatang buas. Itu hanya memanfaatkan afinitasnya dengan berbagai elemen dan kekuatan spiritualnya sendiri yang sangat besar untuk mengendalikan kekuatan elemen. Logam yang dikonsumsi mungkin hanya efektif dalam meningkatkan afinitasnya terhadap berbagai elemen. Kalau tidak, itu akan mampu menunjukkan lebih dari sekedar kekuatan elemen dasar. Ya, Anda dapat mengadopsinya sebagai cincin jiwa keempat Anda. Namun, Silver Wolf ini terlalu lemah, dan tidak cocok untuk Anda. Saya tidak berharap untuk melihat binatang jiwa yang menyenangkan. Jika Anda bertemu salah satu dari spesies yang sama dengan budidaya setidaknya 10.000 tahun, Anda tidak harus membiarkannya pergi. Saya percaya bahwa keterampilan jiwanya harus agak baik. Meskipun itu mungkin bukan keterampilan jiwa tipe ofensif. Baiklah, terima kasih. Huo Yuhao meletakkan mayat Silver Wolf di alat jiwanya tipe penyimpanan sebelum masuk kembali ke alat jiwa penjelajahan semua medan. Juzi memberinya acungan jempol sebagai pujian. Huo Yuhao hanya tersenyum dan bertanya,
bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan Silver Wolf ini? Juzi berkata, jika kamu mau menjualnya, aku bisa membantumu. Seharusnya mengambil harga yang bagus. Anda dapat menyimpannya sekarang, bulu Silver Wolf akan mencegah mayatnya membusuk. Kami akan menghadapinya begitu kami kembali ke akademi. Saya percaya bahwa Silver Wolf bukanlah binatang berjiwa spiritual, tetapi kekuatan spiritualnya harus cukup kuat. Kalau tidak, itu seharusnya tidak bisa mengendalikan elemen untuk menyerang. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Juga, mengapa cincin jiwamu memutih barusan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini belum seperti yang saya inginkan. Adapun warna cincin jiwaku, tidak bisakah aku memiliki 3 cincin jiwa 10 tahun? Ketika dia berbicara, dia juga tertawa. Ini adalah jawaban yang tak seorang pun akan percaya. Juzi mengerutkan bibirnya. Dia sudah kembali ke kepribadian lembutnya, dan berhasil menyembunyikan pikirannya dengan baik. Huo Yuhao merenung sejenak dan berkata, serigala biasanya sangat sensitif dalam hal indera penciuman mereka. Apakah Silver Wolf ini juga memiliki karakteristik seperti itu? Juzi berpikir sejenak sebelum menjawab, seharusnya begitu. Lagi pula, itu serigala. Huo Yuhao berkata, senior, saya mungkin harus berpisah dari kalian berdua untuk beberapa waktu. Juzi tertegun. Kemana kamu pergi? Huo Yuhao menjawab, saya akan menemukan binatang jiwa yang cocok. Silver Wolf ini memang cocok untukku, tetapi budidayanya terlalu rendah. Terlalu mudah bagi saya untuk menyatu dengannya. Itu sebabnya saya akan menemukan Silver Wolf yang lebih kuat, atau makhluk jiwa berjenis spiritual lainnya. Ini harus menjadi perjalanan yang berbahaya. Itu sebabnya saya lebih baik bekerja sendirian. Lanjutkan dengan eksperimen Anda. Aku akan bertemu kalian berdua kembali di tempat kami berkemah tadi malam. Jika aku tidak kembali dalam waktu setengah bulan, kalian berdua harus kembali dulu. Tidak, bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Keke menegaskan dengan benar. Kita harus pergi bersama. Jangan lupa bahwa kita adalah Raja Jiwa. 3 selalu lebih baik dari 1 dalam hal keamanan. Meskipun keterampilan tempur jarak dekat Anda luar biasa, alat jiwa kami juga agak kuat. Keterampilan bertahan hidup kita sama baiknya dengan milikmu. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak menyangka bahwa wanita muda ini yang terus-menerus berselisih dengannya sebenarnya menawarkan bantuan kepadanya pada saat kritis ini. Huo Yuhao bisa melihat ketulusan di matanya. Juzi juga mengangguk dan berkata, Keke benar. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian. Itu selalu lebih aman dengan 3 daripada 1. Selanjutnya, kami adalah orang-orang yang akrab dengan pegunungan Jingyang. Ayo pergi bersama. Apakah Anda takut kami akan menyeret Anda ke bawah? Saya tahu apa yang akan Anda lakukan. Anda akan menyebarkan darah Silver Wolf pada kendaraan eksplorasi semua medan untuk mengancam binatang jiwa tingkat rendah untuk tidak mendekati kami. Ini juga cara yang baik untuk menguji kemampuan bertahan hidup dari kendaraan eksplorasi segala medan. Huo Yuhao melirik Keke sebelum berbalik untuk melihat Juzi. Dia berkata dengan serius, namun, itu sangat berbahaya. Darah Silver Wolf mungkin menarik jenis-jenis binatang jiwa lainnya, yang bisa sangat kuat. Pikirkan baik-baik, kendaraan eksplorasi segala medan ini tidak dapat memastikan keamanan mutlak kami. Petik 2, Keke sedikit tidak sabar ketika dia berkata, apakah kamu perempuan? Kenapa kamu begitu memaksa? Ayo pergi. Jika kekuatan jiwamu hilang, aku bisa mengambil kendali. Huo Yuhao mengangguk pada mereka berdua saat dia melirik mereka. Meskipun Juzi telah mengungkapkan pemikiran internalnya sebelumnya, Huo Yuhao memiliki perasaan bahwa itu karena dia seperti sosok ayah baginya. Itu sebabnya dia tidak akan menyakitinya. Baiklah, aku akan melindungi kalian berdua selama aku masih hidup. Juzi duduk dengan malas di kursinya dan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan melindungi siapa. Ingatlah bahwa Anda perlu memberi kami makan. Wajah Huo Yuhao menegang, dan dia menggelengkan kepalanya karena kesal. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah mereka mengikuti saya karena mereka ingin saya memasak untuk mereka. Huo Yuhao tidak langsung berangkat. Dia membuat beberapa penyesuaian kecil, dan hanya pindah setelah kekuatan jiwanya dipulihkan menjadi sekitar setengah. Dia mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan dengan mudah, mengikuti pengalaman yang telah dia kumpulkan. Dia hanya akan memperlambat jika mereka harus melewati hutan lebat. Dia melewati gunung demi gunung, tetapi tidak terburu-buru untuk menyebarkan darah Silver Wolf.
Mereka juga bertemu beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi mereka semua di bawah 1000 tahun dalam budidaya. Huo Yuhao menggunakan metode paling sederhana untuk berurusan dengan mereka, dia menabrak mereka. Kendaraan eksplorasi segala medan ini telah menggunakan banyak sumber daya Akademi Teknik Sun Moon Imperial Sol, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sangat sulit. Jiwa buas di bawah budidaya 1000 tahun tidak bisa menyebabkan kerusakan padanya. Kualitas binatang buas di pegunungan Jing yang jelas lebih rendah daripada binatang buas di hutan Great Stardoll. Ketika mereka mengikuti jalan bercabang untuk lebih dekat ke jalan utama di hutan, mereka tidak menabrak binatang jiwa tunggal 10.000 tahun. Termasuk Silver Wolf, hanya 3 jiwa buas yang menyerang mereka. 2 lainnya tewas di tangan Huo Yuhao dan menjadi makanan. Huo Yuhao tidak keberatan membangun api di pegunungan Jingyang. Makan siang adalah pesta lain. Namun, itu berbeda dari memanggang malam sebelumnya. Dia membuat sup kali ini menggunakan daging Silver Wolf. Tulang dan bulu Silver Wolf dipertahankan, dan darahnya dioleskan pada kendaraan eksplorasi semua medan. Dagingnya menjadi kelezatan mereka. Huo Yuhao hanya memutuskan gaya memasaknya setelah memeriksa kualitas daging Silver Wolf. Daging Silver Wolf cukup keras, tidak cukup lunak untuk dipanggang, yang akan membuatnya sulit dikunyah. Setelah beberapa saat memasak, rasanya akan lebih enak ketika lebih lembut. Dia memang memiliki perasaan sebagai seorang ayah, seperti yang dikatakan Juzi. Sup dagingnya yang lezat membuat Juzi dan Keke senang. Mereka mengungkapkan kepercayaan dan ketergantungan yang lebih besar pada Huo Yuhao di mata mereka. Huo Yuhao, aku akan tetap padamu mulai hari ini dan seterusnya. Selama kamu di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Sol, kamu harus memasak untukku. Seru Keke. Juzi menggodanya, kamu menjadikannya koki kamu, tapi apa yang akan kamu tawarkan? Tubuhmu. Wajah Keke memerah. Namun, dia melemparkan pandangan mengancam ke Huo Yuhao dan berkata, apakah kamu berani meminta sesuatu dariku? Tidak, aku tidak, jawab Huo Yuhao dengan lancar. Keke ingin menakut-nakuti dia, tetapi dia tidak berharap dia menjawab dengan mudah. Dia berkata dengan muram, aku pintar, cerdas, dan imut. Ekspresi apa ini? Mengapa kamu tidak berani menuntut? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, bahkan jika aku berkata aku menginginkan sesuatu, kamu tidak akan bergerak. Saya hanya mengatakan apa yang ingin Anda dengar. Saya benar-benar difitnah. Apakah Anda ingin saya memohon Anda menjadi pacar saya sebelum Anda akan membuang saya ke satu sisi? Petik 2. Keke menganggukkan kepalanya dengan paksa dan berkata, seharusnya begitu. Namun, saya dapat memberi Anda kesempatan jika Anda melanjutkan memasak. Sayang sekali Anda masih muda. Katakan, berapa umurmu? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, 14, berlangsung 15. Diam, kepala berbalik, kontak mata. Keke dan Juzi berteriak pada saat yang sama, mengejutkan Huo Yuhao. Bahkan beberapa binatang jiwa lemah yang mengamati mereka terkejut, dan melarikan diri dalam ketakutan. Kau baru 14 tahun. Bagaimana Anda hanya 14? Anda terlihat lebih seperti 18. Selanjutnya, Anda sudah berada di peringkat 40 pada 14 tahun, dan memiliki jiwa bela diri kembar. Kau tidak manusiawi. Keke berseru tak percaya. Huo Yuhao menggosok hidungnya dan berkata, saya tumbuh sedikit lebih cepat. Anda tidak harus begitu terkejut. Sedangkan untuk kultivasi, Anda berdua hanya 3 atau 4 tahun lebih tua dari saya, tetapi Anda sudah menjadi raja jiwa. Aku bahkan mungkin bukan raja jiwa di usiamu. Keke menggelengkan kepalanya dengan paksa dan menjawab, meskipun aku terlihat muda, aku harus mengatakan bahwa aku sudah berusia 19 tahun. Suster Juzi hampir berusia 20. Kami 5 tahun lebih tua darimu. Kesenjangan generasi, jelas ada kesenjangan generasi. Juzi tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Istri yang lebih tua bisa sama pengasihnya seperti ibu. Anda masih memiliki kesempatan. Kamu ibu. Sayang sekali aku tidak punya saudara perempuan. Kalau tidak, aku bisa memperkenalkannya padanya. Setelah berinteraksi selama sehari, mereka bertiga menjadi sangat akrab satu sama lain. Hubungan mereka juga menjadi lebih dekat setelah apa yang telah mereka lalui bersama. Juzi dan Keke telah berlatih dengan Wang Shaoji dan Zimu di masa lalu, tetapi mereka tampaknya lebih aman dengan Huo Yuhao sekarang. Setelah makan siang, mereka bertiga beristirahat sejenak.
Mereka hanya melanjutkan setelah kekuatan jiwa mereka dipulihkan ke tingkat puncaknya. Huo Yuhao tetap duduk di pot kontrol utama. Sebelum dia pergi, dia menoleh kedua wanita itu dan berkata, "Aku sudah mengoleskan darah Silver Wolf pada kendaraan eksplorasi semua medan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang." Bentak Keke, "Cukup dengan omong kosong. Ayo pergi." Huo Yuhao tidak sabar ketika dia berkata, "Jika kalian berdua bersikeras mengikuti saya harus bersikeras menjadi pemimpin tim mulai saat ini. Meskipun saya tidak sepenuhnya menyadari kemampuan Anda harus mendengarkan instruksi saya. Saya jelas lebih berpengalaman dalam berurusan dengan makhluk buas daripada Anda berdua. Saya dapat menjamin keselamatan kami jika kami tidak bertemu dengan bis-bis 100.000 tahun atau bis-bis 10.000 tahun." Juzi menawarkan posisinya kepadanya dengan mudah. "Baiklah, kamu bisa menjadi pemimpin tim." Huo Yuhao berkata, "Kalau begitu mari kita pergi. Lansia, ingatlah untuk tidak meninggalkan kendaraan eksplorasi segala medan dengan mudah apapun yang terjadi. Alat jiwa ini mampu menahan lebih banyak kerusakan daripada yang Anda jelaskan sebelumnya. Itu dapat melepaskan alat jiwa Anda melalui jendela juga. Jika ada perkelahian, serahkan padaku. Kalian berdua hanya perlu memperkuatku dengan daya tembak." Keke membentak, "Mengapa aku merasa lebih seperti sampah semakin aku mendengarkanmu? Berhentilah menyemburkan omong kosong dan ayo pergi." Petik 2.